Selamat sore rekan-rekan, kembali kita melanjutkan diskusi kita kali ini mengenai paralegal dalam bidang hukum perceraian dalam hukum perceraian Islam. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya perceraian atau putus tersebut ada 3 hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena kematian salah satu pihak, baik dari pihak istri atau suami. Yang kedua, karena perceraian. Yang ketiga, atas putusan pengadilan. Lalu perlu kita pahami bersama, dalam hukum Islam ini ada yang dikenal dengan istilah talak atau gugatan perceraian. Nah, talak ini hanya dapat diikrarkan di pengadilan agama, yang dalam hal ini pengadilan agama telah gagal mendamaikan kedua belah pihak. Nah, di sisi lain yang perlu kita pahami bersama adalah, yang pertama adalah alasan-alasan dasar yang menjadi alasan terjadinya cerai. Yang pertama adalah karena salah satu pihak, baik istri maupun suami melakukan perzinahan. Yang kedua, salah satu pihak dalam jangka 2 tahun lebih meninggalkan pihak yang lain tanpa adanya kabar atau pemberitahuan, hilang begitu saja. Yang ketiga, karena salah satu pihak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan hukuman penjara lebih daripada 5 tahun. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Baru dalam hukum Islam ini ada juga perlu kita pahami bersama apa itu sebenarnya talak. Talak adalah sebuah ikrar yang diucapkan oleh seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama tentang putusnya perkawinan. Nah, perkawinan itu menjadi perceraian itu terhitung pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya bagaimana sih tata cara talak ini. Nah, kita perlu tahu juga sebelum masuk ke tata caranya, bahwa talak ini ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dengan mengajukan permohonan di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama dapat untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dan ketika permohonan itu ditolak, maka bisa diajukan banding dan kasasi. Artinya ada upaya hukum. Nah, secara sederhana kita pahami bahwasanya langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah hakim di pengadilan agama akan terlebih dahulu mempelajari permohonan selambat-lambatnya 30 hari permohonan dan istrinya.
Nah, setelah permohonan diterima dan diperiksa, akan memanggil pihak suami atau istri untuk dimintai penjelasan yang berkaitan dengan permohonan talak yang diajukan kepadanya. Lalu yang kedua, hakim di pengadilan agama akan mengupayakan terlebih dahulu perdamaian, di mana hakim pengadilan agama akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak supaya mencabut permohonannya atau gugatannya, talaknya. Dan jikalau tidak ada atau tidak tercapainya perdamaian, maka akan dan ternyata ada alasan yang cukup bagi hakim bahwasanya dalam hubungan mereka itu tidak akan ada lagi kerukunan dan tidak bisa diharapkan lagi akan kebahagiaan atau perdamaian seperti apa yang